Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelum masuk ke presentasinya, pertama-tama perkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Farizal Kurniawan dengan NIM 19 12 14 17 sebagai anggota. Saya Rio Irawan, NIM 1912 1371 sebagai anggota. Saya Ferry Farudin Samudra Budianto dengan NIM 19 12 1405 sebagai ketua kelompok. Saya Vera Fadila dengan NIM 19 12 1420 sebagai anggota. Saya Rini Sazarani dengan NIM 19 12 1410 sebagai anggota. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh salah satu anggota kami, yaitu Rio Irawan. Oke, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan untuk bagian SRS. Yang pertama untuk tujuan SRS. Nah, tujuan dari pembuatan Software Requirement Specification atau SRS yang kami buat adalah untuk membuat gambaran dari website yang akan kami buat. Dokumen SRS akan menjelaskan fitur dan tujuan dari sistem, interface dari sistem, dan apa yang bisa dilakukan oleh sistem kepada pengguna. Di mana pengguna sistem yang kami buat ini dibedakan 3 golongan. Pengguna yaitu admin, perusahaan, dan pencari magang. Oke, untuk bagian kedua, untuk fitur. Yang pertama adalah fitur login multi-user. Ini maksudnya terdapat ada 3 user di dalam website ini nanti. Yang pertama untuk admin, kedua user untuk perusahaan, dan user untuk pemagang. Kemudian fitur informasi lowongan magang. Di sini digunakan untuk menampilkan informasi dari lowongan magang yang tersedia. Yang kemudian tipe fitur upload dokumen. Fitur upload dokumen digunakan untuk mengupload file dokumen yang berupa file PDF yang nantinya digunakan untuk persyaratan agar dapat menggunakan fitur lainnya. Selanjutnya fitur seleksi pemagang. Fitur seleksi pemagang di sini digunakan untuk menyeleksi pemagang yang mendaftar pada lowongan magang yang dibuka oleh perusahaan, yang nantinya akan diseleksi oleh perusahaan. Kemudian untuk fitur kelola lowongan magang. Di sini di fitur kelola lowongan magang terdapat fitur yaitu untuk menambah lowongan magang, merubah lowongan magang, menutup lowongan magang, dan bisa untuk menghapus lowongan magang dari pencarian. Kemudian selanjutnya daftar magang. Fitur ini dapat digunakan untuk mendaftar lowongan magang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pemagang. Kemudian untuk fitur informasi diri user, ini untuk informasi ada untuk pemagang dan juga untuk perusahaan. Selanjutnya fitur register user baru. Di sini fitur ini digunakan untuk membuat akun baru sesuai dengan user yang ingin digunakan agar dapat menggunakan fitur-fitur lainnya sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya di sini adalah untuk pengguna dari app yang kami buat. Yang pertama untuk admin. Tugas admin adalah untuk mengatur kebijakan semua proses kerjasama dan mengawasi proses kerjasama. Hak akses ke aplikasi untuk admin adalah akses informasi lowongan magang, akses data user, dan akses data dokumen. Kemampuan yang harus dimiliki untuk admin adalah menambah dan mengurangi isi dari filter dan fitur aplikasi. Kemudian pengguna perusahaan, user perusahaan. Tugasnya yaitu untuk membuat informasi lowongan magang dan menyeleksi peserta magang. Hak akses ke aplikasi untuk perusahaan adalah melihat dokumen pemagang yang telah mendaftar. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki membuat form lowongan magang dan mengkonfirmasi hasil seleksi pemagang. Kemudian user pemagang, di sini tugasnya adalah untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Untuk hak akses ke aplikasinya adalah akses informasi perusahaan lowongan magang dan melihat data pribadi. Untuk kemampuan yang harus dimiliki adalah melampirkan dokumen terkait magang, melihat data pribadi, mencari magang menggunakan fitur search, dan mengganti password. Nah, untuk basis app yang kami buat di sini adalah menggunakan website. Selanjutnya, untuk alur dari Trello. Di alur Trello ini dibagi menjadi beberapa tugas, yaitu untuk pembuatan database, admin backend, perusahaan backend, pemagang backend, dan untuk tampilan interface. Yang pertama untuk bagian database dibuat oleh Vera Fadila, yaitu merancang struktur dari database,
dan membuat relasi dari database. Kemudian untuk admin backend dibuat oleh Farizal Kurniawan. Untuk dari tanggal 9 Desember sampai 12 Desember 2021 dibuat tampilan login, tambah bidang, tambah kota, dan tambah universitas, serta dokumen user dan ruang magang. Dan untuk tanggal 20 Desember sampai 13 Januari dibuat list user dari admin. Nah, untuk bagian perusahaan dibuat oleh Ferry Farudin dari tanggal 13 Desember sampai 4 Januari 2022. Di sini dibuat backend login, daftar akun perusahaan, tambah dokumen, tambah info magang, data pendaftar magang, terima atau tolak penagang. Nah, selanjutnya untuk bagian pemagang backend, di sini dibuat oleh Rio Irawan pada tanggal 13 Desember sampai 4 Januari 2022. Dibuat tampilan untuk backend login, daftar akun pemagang, tambah dokumen, cari info magang, dan juga daftar magang. Kemudian untuk tampilan interface-nya di sini dibuat oleh 2 orang, yaitu Rinisa Syahrani dan juga Vera Fadila. Untuk bagian Rinisa Syahrani, pada tanggal 7 Desember 2021 sampai 12 Desember 2021 dibuat interface login admin, login user, dashboard admin, tambah bidang, tambah kota, tambah universitas, list user, dokumen user, dan juga lowongan magang. Nah, untuk bagian dari Vera Fadila, dari tanggal 7 Desember sampai tanggal 12 Desember 2001 dibuat tampilan interface untuk daftar akun perusahaan, daftar akun pemagang, profil user, interface lengkapi dokumen, dan tambah lowongan magang, data pendaftar magang, seleksi pemagang, informasi lowongan magang, dan juga data pendaftar magang. Baik, untuk selanjutnya, untuk menjelaskan bagian database akan dijelaskan oleh teman saya, Vera Fadila. Untuk Vera Fadila, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan database pada tabel pendaftaran magang. Pada tabel pendaftaran magang terdapat di sini saya akan menjelaskan struktur tabelnya. Di sini terdapat 7 kolom, yaitu ID pendaftaran sebagai primary key yang mempunyai auto increment. Yang kedua ada ID infologan sebagai foreign key. Yang ketiga ada ID pemagang sebagai foreign key. Yang keempat ada hasil dengan tipe data enum yang berisi pilihan diterima, ditolak, menunggu, dan selesai. Yang kelima ada waktu mendaftar, yang keenam ada waktu diterima, yang keenam ada waktu selesai magang. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi tabel pendaftaran magang. Di sini tabel pendaftaran magang berelasi ke tabel infologan pada kolom ID infologan dan tabel pemagang pada kolom ID pemagang. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan teman saya Farizal Kurniawan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang backend dari admin, salah satu backend dari admin yaitu controller universitas. Yang pertama di fungsi underscore construction itu digunakan untuk menjalankan sebuah perintah yang harus dijalankan pertama kali. Jadi di dalam function construct ini dia akan meload model MCRUD, di mana jika ingin menggunakan model MCRUD itu, jadi tidak perlu meload lagi model CRUD satu persatu pada fungsi yang akan digunakan nantinya. Terus untuk cek login ini, itu akan menjalankan function cek login terlebih dahulu sebelum menuju ke function yang ingin digunakan. Jadi kalau mau masuk ke
function yang lain, user harus masuk ke dalam function check login. Sedangkan function check login tersendiri itu pada bagian ini akan mengecek apakah di sessionnya ada user yang login. Jadi jika sessionnya masih kosong, maka akan dikembalikan ke folder admin controller. Jadi apabila sessionnya itu belum login atau usernya belum login, maka akan diarahkan ke admin controller admin. Selanjutnya yaitu index, functionnya index. Di function index ini data universitas itu digunakan untuk mengambil list pada data yang ada di dalam tabel universitas melalui models mcrud function get all data, di mana nanti data-data yang ada itu view yang ada pada folder admin, folder universitas di index.php, lalu ditampilkan semua data. Jadi semua data yang ada dalam tabel universitas akan muncul sesuai result. Selanjutnya untuk function add itu untuk menampilkan view yang ada pada ini admin sidebar ini template-nya, sedangkan tampilan utamanya itu di view admin universitas tambah universitas. Selanjutnya ada function save. Yang pertama kami menggunakan form validasi, di mana rules-nya itu ada 4, nama universitas, email, kontak, dan alamat. Fungsi form validasi ini apabila salah satu form tidak diisi, maka akan muncul pesan sesuai dengan rules yang dilanggar. Misal, nama universitas tidak diisi, berarti nanti pesan yang muncul yaitu nama universitas harus diisi dengan benar. Sedangkan email, kalau tidak diisi, maka akan muncul email yang harus diisi dengan benar. Begitupun dengan kontak dan alamat. Apabila lebih dari 1, maka pesan yang muncul juga sesuai dengan rules yang dilanggar. Misal nama universitas dan kontak tidak diisi, berarti pesan yang muncul yaitu nama universitas harus diisi dengan benar dan kontak harus diisi dengan benar. Selanjutnya line 50. Pada bagian ini itu dicek apakah inputannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak. Jika belum sesuai dengan ketentuan, maka akan dikembalikan ke view yang ada di folder admin, folder universitas tambah universitas. Jadi kalau inputannya belum sesuai, maka akan stay di halaman tersebut, yaitu halaman admin universitas tambah universitas. Selanjutnya, jika sudah sesuai, maka akan menjalankan perintah selanjutnya berupa menampung data yang telah diinputkan pada form data tambah universitas pada function add sebelumnya. Jadi nanti akan ditampung di function yang ini sesuai dengan data yang dimasukkan, data nama universitas, email, kontak, dan alamat. Lalu data tersebut akan dimasukkan ke dalam DB sesuai dengan struktur yang ada dalam tabel universitas, yaitu nama universitas, email, kontak, dan alamat. Selanjutnya, data yang sudah dikirim tersebut akan dikirim ke models mcrud pada function insert sesuai dengan tabelnya, yaitu tabel universitas. Maka akan memasukkan data insert. Data insertnya itu berupa ini. Tadi data insert array-nya itu nama universitas, email, kontak, dan alamat. Jika berhasil, maka akan memberikan sebuah session berupa set flash yang akan menampilkan sebuah pesan berupa universitas berhasil ditambah. Lalu akan dikembalikan ke folder admin di controller universitas. Maka akan kembali ke admin universitas. Nanti akan kembali ke indeks universitas. Selanjutnya, function get ID ini digunakan untuk menampilkan sebuah form ubah data universitas yang isinya sesuai dengan ID universitas yang ingin diubah datanya. Sedangkan $ID ini digunakan untuk menampung ID universitas yang ingin diubah, yang asalnya dari view pada folder admin,
folder universitas di index.php pada bagian tombol edit. Terus data where ini untuk mencari ID universitas yang ingin diubah. Selanjutnya, $data universitas ini digunakan untuk mengambil data universitas yang ada di tabel universitas melalui model MCRUD. Jika datanya sudah didapatkan, maka data tersebut akan ditampilkan datanya semua dalam satu baris dari ID yang dipilih pada view admin universitas, edit universitas. Selanjutnya yaitu di function edit. Function edit ini digunakan untuk memberikan aksi simpan data atau update. Di mana update-nya nanti itu nama universitas, email, kontak, dan alamat. Di mana dari line 90 sampai 94 ini menampung ID, nama universitas, email, kontak, dan alamat. Terus untuk line 96 sampai 101 ini data yang akan diubah. Sedangkan line 104 itu meload model MCRUD, function update di tabel universitas. Di mana data update-nya itu ini nama universitas, email, kontak, dan alamat sesuai ID universitas. Jika berhasil, maka akan memberikan sebuah set flash, yaitu universitas berhasil diubah. Lalu akan dikembalikan ke folder admin controller universitas. Yang terakhir yaitu function hapus, di mana ini digunakan untuk menghapus data universitas yang ada di tabel universitas sesuai dari ID universitas yang dipilih, di mana data where-nya itu ID universitasnya sendiri. Data universitas ini, $data universitas ini digunakan untuk menghapus data universitas yang ada di tabel universitas. Jadi akan meload model MCRUD pada model, di mana fungsinya yaitu delete data where-nya itu sesuai dengan ini, yaitu ID universitas pada tabel universitas sesuai database. Jika berhasil, maka akan muncul sebuah set flash data, yaitu universitas berhasil dihapus, lalu akan dikembalikan ke folder controller admin universitas. Mungkin itu saja dari saya penjelasan untuk controller backend admin. Selanjutnya akan saya oper ke Ferry Fahrudin. Baik, selanjutnya pada bagian saya akan menjelaskan controller pendaftaran, bagian controller pendaftaran. Untuk pertama, fungsi yang dipanggil berupa construct yang fungsinya digunakan untuk memanggil perintah apa saja yang harus dijalankan pertama kali ketika kelas pendaftaran ini dipanggil. Nah, pada kasus ini yang dipanggil pertama kali, apa yang harus dipanggil terlebih dahulu berupa meload model M perusahaan dan M infologan. Nah, biar kedua model itu enggak dipanggil satu persatu di list di function selanjutnya, maka kita menggunakan parent sehingga cukup dipanggil ketika digunakan saja, seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya berupa function check login. Jadi sebelum menuju ke index, maka menuju ke function check login terlebih dahulu. Lalu pada function check login digunakan untuk memberikan sebuah keamanan berupa ketika user ingin mengakses function lainnya, seumpamanya list pendaftaran, maka akan dicek terlebih dahulu apakah si user itu sudah login atau belum, atau user itu ID-nya perusahaan atau tidak. Nah, pada kasus ini dicek apakah di session yang ada itu isi dari user datanya itu ID perusahaan. Jadi yang bisa mengakses function selanjutnya itu hanya user perusahaan. Nah, jika selain perusahaan, seumpamanya pemagang atau admin, atau belum login, maka akan diredirect ke
ke controller login. Selanjutnya di function index ini hanya meredirect ke function list pendaftaran. Nah, pada function list pendaftaran di sini akan menampilkan semua list pendaftar atau pemagang yang ada di tabel pendaftaran magang, yang mana listnya itu list pemagang itu sesuai dengan ID infologan yang ada. Jadi akan menampilkan semua pendaftar yang ada di ID infologan yang ingin dilihat datanya. Lalu pada bagian ini berupa perintah untuk mengambil datanya di model minfologan pada function get pemagang by menunggu. Nah, sebelumnya yang $id_info ini menampung dari ID infologan yang ingin kita ambil listnya. Nah, selanjutnya pada di model minfologan di get pemagang by menunggu. Nah, ini di sini nanti akan menampilkan gambar nama pemagang, ID pemagang, nama kota, nama universitas, bidang pemagang, dan ID pendaftaran yang ada di dalam tabel pendaftaran magang. Nah, lalu diseleksi dengan menggunakan kondisi where menggunakan struktur hasil itu ada di tabel pendaftaran magang yang isinya itu berupa menunggu. Jadi nanti akan menampilkan semua list pemagang yang hasilnya menunggu dan ID infologannya sesuai dengan ID infologan yang ingin kita cek listnya. List pendaftarnya. Lalu kita tampilkan dengan dua cara, yaitu result array dan result array nanti digunakan untuk menampilkan nilai dari array-nya yang gunanya untuk pengkondisian nanti di bagian view-nya, apakah di datanya itu udah diisi atau belum, tergantung nanti kondisinya. Lalu pada result ini digunakan untuk menampilkan data-data gambar, semua list data yang isinya gambar, nama pemagang, ID pemagang, nama kota, nama universitas, bidang pemagang, dan ID pendaftarannya. Nah, lalu data tersebut nanti akan dikirimkan ke view, lebih tepatnya di folder perusahaan di list pendaftar.php. Selanjutnya pada function terima magang, di sini menampung dua data, yaitu ID pendaftaran dan ID pemagang. Nah, pada bagian ini akan ada dua inputan ke dua tabel yang berbeda. Untuk yang pertama, di bagian $tanggal ini, TGL digunakan untuk mengambil waktu sekarang, waktu terjadinya aksi ini. Nah, selanjutnya data tersebut dimasukkan ke dalam nanti di database di bagian struktur hasil dan waktu diterima. Ya, isi hasil struktur hasil itu nanti diganti berupa diterima dan waktu diterimanya nanti diisi dengan waktu sekarang aksi sekarang ini. Lalu selanjutnya data tersebut dikirim ke database melalui model M perusahaan di function ubah status pendaftaran. M perusahaan diubah status pendaftaran. Nah, pada bagian sini, di sini menampung $tabel data primary key dan ID yang isinya itu dari sini, yang dikirim dari sini. Yang mana where yang kondisinya itu primary key dan ID-nya itu berupa ID pendaftaran dan ID pendaftaran. Lalu
diupdate datanya, ditambahkan atau diubah datanya pada bagian tabel ini berupa tabel yang ingin kita ubah datanya. Lalu data ini berupa data insertan data yang ingin kita inputkan datanya. Yang ingin datanya kita inputkan. Nah, pada kasus ini akan menambahkan data pada struktur hasil yang isinya diterima dan struktur waktu diterima berupa tanggal sekarang. Ketika aksi ini digunakan. Lalu di inputan kedua, di tabel kedua yaitu tabel pemagang yang isinya itu isi datanya berupa struktur user apa yang ingin di struktur yang ingin ditambahkan atau diubah yaitu di bagian struktur status user yang isinya nanti diganti menjadi sedang magang. Nah, nanti dikirim juga di model M perusahaan di function ubah status pemagang bagian ini. Konsepnya juga sama, berupa tabel itu berupa nama tabel yang ingin kita ubah, data berupa inputan data yang ingin kita tambahkan datanya atau kita ubah datanya, primary key dan ID itu berupa ID yang ingin kita ubah datanya atau kita tambahkan datanya. Yang kondisinya juga sama, where data mana yang ingin kita ubah datanya, terus diupdate di tabel mana, dan data apa yang ingin kita tambahkan. Nah, setelah selesai, maka akan di redirect, dikembalikan ke controller logan. Nah, selanjutnya di function tolak magang. Di tolak magang ini hanya menampung satu data, konsepnya hampir sama, tapi di sini hanya menampung satu data, jadi dan inputannya cuma satu tabel saja. Yang mana seperti yang sebelumnya di sini untuk mengambil waktu sekarang ketika function ini digunakan dan isi inputannya nanti berupa ini yaitu di struktur hasil datanya yang ingin kita tambahkan atau kita ubah di struktur hasil yang isinya berupa ditolak, struktur waktu diterima yang isinya waktu tanggal sekarang. Nah, data tersebut nanti dikirimkan ke model M perusahaan, masih sama di function ubah status pendaftaran. Konsepnya juga sama seperti yang sebelumnya, yang mana tabel itu berupa tabel mana yang ingin kita ubah datanya atau tambahkan datanya. Data berupa isi datanya. Pada kasus ini berupa di struktur hasil diganti data isinya berupa ditolak, di struktur waktu diterima ditambahkan datanya berupa waktu sekarang. Lalu primary key dan ID berupa ID pendaftaran yang ingin kita ubah datanya. Nah, setelah itu di redirect ke controller logan. Setelah function selanjutnya berupa selesai magang. Nah, konsepnya juga sama seperti yang terima magang, menampung dua data berupa ID pendaftaran dan ID pemagang. Yang ini dua data ini dikirim dari view list pendaftar. Lalu di sini juga sama mengambil waktu sekarang, mengambil waktu ketika function ini digunakan. Terus inputan nanti berupa struktur hasil yang isinya berupa selesai terus struktur selesai magang yang isinya waktu sekarang. Nah, data tersebut dikirim ke model M perusahaan di function ubah status pendaftaran. Konsepnya juga sama, tabel mana yang ingin kita ubah, data mana isi data apa aja yang ingin kita ubah atau tambahkan datanya, primary key dan ID berupa ID mana yang ingin kita ubah atau tambahkan datanya. Yang ini juga sama, ini diinputkan
apa saja yang ingin kita inputkan pada kasus ini berupa struktur status user yang isinya menjadi sedang tidak magang. Nah, data tersebut nanti dikirimkan kembali ke model M perusahaan di function ubah status pemagang. Konsepnya juga sama, tabel mana yang ingin kita ubah datanya, terus data berupa isi dari datanya, yaitu di bagian struktur status user yang isinya berupa sedang tidak magang, primary key dan ID berupa ID pemagang mana yang ingin kita ubah datanya atau kita tambahkan datanya. Setelah itu di-redirect ke controller logan. Function terakhir berupa list diterima yang ini juga menampung data berupa ID info yang mana nanti akan menampilkan semua list pemagang yang telah diterima dari proses seleksi tadi. Nah, ya. Dari tabel daftar magang tadi. Tabel pendaftaran magang. Nah, di sini mengambil aksinya berupa mengambil data dari minfologan di function get pemagang by diterima. Konsepnya juga hampir sama seperti yang sebelumnya di bagian function list pendaftar. Perbedaannya cuma di bagian pengkondisian di bagian hasilnya, struktur hasil. Yang sebelumnya itu berupa menunggu, yang sekarang menggunakan diterima. Jadi menampilkan semua list pemagang yang mendaftar di infologan seumpamanya 1 yang statusnya itu berupa diterima. Nah, ditampilkan menggunakan 2 cara, yaitu result array dan result, yang mana result array ini digunakan untuk mengambil nilai dari array-nya yang nanti digunakan untuk pengkondisian di view-nya. Untuk result-nya untuk menampilkan semua data list datanya berupa gambar, nama pemagang, ID pemagang, nama kantor, nama kota, nama universitas, bidang pemagang, dan ID pendaftaran. Lalu data tersebut dikirimkan ke dalam view, lebih tepatnya di folder perusahaan di file list pendaftar diterima.php. Mungkin sekian untuk penjelasan dari untuk bagian saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rio Irawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian job desk saya di bagian backend pemagang. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu kontrol dari backend pemagang, yaitu kontrol daftar. Di sini terdapat kelas daftar dan function construct. Function construct digunakan untuk menjalankan sebuah perintah yang harus dijalankan pertama kali ketika kelas universitas dijalankan, yang isinya berupa parent construct, disload model, m pemagang, check login. Nah, fungsi dari parent construct sendiri adalah untuk meload model m pemagang lalu dapat digunakan di semua function yang ada di kelas universitas. Maka kita menggunakan parent. Jadi kita tidak perlu meload model M pemagang satu persatu pada bagian function yang kita gunakan. Nah, untuk check login ini untuk menjalankan function check login terlebih dahulu sebelum menuju ke function yang ingin digunakan. Oke. Untuk function check login digunakan untuk memberikan sebuah security pada function yang ada pada kelas universitas tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Pada bagian ini, kita cek apakah session yang login adalah pemagang atau bukan. Jika sessionnya adalah pemagang, maka akan dikembalikan ke folder controller login di folder user di controller login. Nah, kemudian ada function index. Function index digunakan untuk memberikan sebuah aksi daftar magang untuk pemagang. ID digunakan untuk menampung ID infologan yang ingin didaftar magang oleh pemagang yang asalnya dari view pada folder user di detail _infologan.php pada bagian tombol daftar. Nah, untuk ID di session user data ID _pemagang digunakan untuk menampung ID pemagang yang sedang login dan data tersebut didapatkan dari session. Untuk tanggal sama dengan date DMY digunakan untuk menampung
data waktu sekarang. Lalu data tersebut akan dimasukkan ke dalam DB sesuai dengan struktur yang ada di tabel pendaftaran magang. Data tersebut dikirim ke model m_magang pada function daftar_magang yang sudah di-load sebelumnya agar dapat dikirim ke dalam database. Jika berhasil, maka akan memberikan sebuah session berupa set flash data yang akan menampilkan sebuah pesan berupa selamat telah mendaftar magang, lalu dikembalikan ke folder user di controller history. Berikut adalah penjelasan dari kontrol magang untuk job desk saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan view list pendaftar diterima. Di sini pada bagian ini dicek apakah di tabel pendaftaran magang di ID Infologan milik perusahaan yang login itu ada pemagang yang status pendaftarannya itu menunggu atau tidak. Jika tidak ada datanya, maka akan menampilkan belum ada data. Jika ada, maka akan menampilkan semua list datanya. Di sini dolar pemagang didapat dari controller pendaftaran pada function list pendaftaran. Di sini pada form ini berisi tentang nama pemagang yang mendaftar. Selanjutnya di sini berisi bidang atau prodi dari pemagang yang mendaftar. Yang terakhir berisi nama universitas dari pemagang yang mendaftar. Pada menu selengkapnya berisi data lengkap milik pemagang yang mendaftar. Di sini aksinya dari controller user di file logan pada function detail pemagang. Selanjutnya untuk form ini digunakan untuk memberi aksi selesai magang yang data tersebut dikirimkan melalui controller di folder user di file pendaftaran pada function selesai magang. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya pada bagian view kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Rinisa Zahrani. Kemudian saya akan menjelaskan pada bagian detail infologan. Di sini akan menampilkan sebuah di flashcard dengan tulis pada tiga ini akan diisikan sebuah nama perusahaan dari lowongan magang yang dibuka. Kemudian di bawahnya akan menampilkan pada di sini ini akan menampilkan berisi informasi lowongan magang dibuka dan ditutup, dibuka dan ditutup sampai ditutup. Maksudnya dari lowongan magang tersebut dibuka sampai lowongan magang tersebut ditutup. Kemudian apabila di flashcard tadi diklik, maka akan menampilkan informasi lowongan magang. Terdapat foto atau lambang pada perusahaan yang membuka lowongan magang tersebut. Kemudian di sampingnya akan memunculkan tulisan H5 ini berisi nama perusahaan yang membuka lowongan magang tersebut, dan di bawahnya lagi ada tulisan bidang dari lowongan magang yang dibuka. Di bawahnya lagi akan muncul tulisan kapan waktu lowongan magang tersebut dimulai sampai kapan waktu lowongan magang berakhir, dan akan muncul juga lamanya waktu proses magang.
Kemudian di bawahnya lagi akan berisikan lokasi di mana perusahaan tersebut berada. Dan di bawah informasi tadi akan ada berisikan rincian kegiatan dari lowongan magang yang dibuka tersebut. Termasuk lagi di bawahnya ada persyaratan-persyaratan untuk mendaftar di lowongan magang yang dibuka perusahaan tersebut. Selanjutnya pada bagian ini akan diperiksa dari session user yang dimasukkan saat login itu, apakah pemagang atau tidak, atau apakah user data tersebut terdaftar pada database bagian ID pemagang sebagai pemagang atau tidak. Apabila user data tersebut terdaftar sebagai pemagang, maka akan diperiksa kembali apakah status user dari user data yang dimasukkan tadi sedang magang atau tidak. Apabila sedang tidak magang, maka akan muncul sebuah button. Apabila diklik, datanya akan dikirim ke controller di folder user daftar.php pada function index. Nah, namun apabila statusnya sedang magang atau selain sedang tidak magang, tampilkan tombol yang apabila diklik itu tidak akan memunculkan aksi apapun. Selanjutnya, ini seperti pada bagian pemeriksa pada bagian user data. Apabila user data tadi terdaftar di database sebagai perusahaan atau terdaftar di bagian database pada bagian ID perusahaan sebagai perusahaan, maka informasi-informasi tadi tidak akan muncul atau akan menampilkan data kosong. Dan apabila session yang user data tadi itu isinya kosong atau selain dari pemagang dan perusahaan, maka akan menampilkan kembali ke tampilan login user atau controller login itu untuk disuruh mendaftar kembali agar bisa mendaftar magang. Sekian bagian dari saya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.